Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Para pemirsa channel Amil dan Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik, juga istiqomah dalam menghafalkan Al-Qur'an. Insya Allah hari ini kita akan bahas pembahasan yang penting banget karena ini berkaitan dengan bagaimana seorang penghafal Al-Qur'an memanfaatkan waktu dengan baik. Terlebih anak-anak yang berada di pesantren ataupun yang berada di luar pesantren. Dalam judul Hafal Al-Quran walau bukan santri, tutorial menghafal walaupun bukan anak pesantren. Nah, jadi apa sih perbedaan anak pesantren dengan yang tidak pesantren atau non santri ya? Kalau yang anak pesantren biasanya sudah teratur kegiatannya, diatur dengan baik, dari mulai tidur sampai tidur lagi itu diatur santri. Namun yang bukan anak pesantren juga sebenarnya jikalau orang tuanya bisa mendidik dengan baik dan bisa mengatur waktunya, insya Allah juga diatur waktu dari tidur sampai tidur lagi, homeschooling kalau biasanya disebut ya, atau dia sekolah sambil juga belajar di rumah. Lalu bagaimana sebenarnya seorang penghafal Al-Quran itu memanfaatkan waktu di sini? Ya, jadi santri sama non santri sebenarnya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Ya, tergantung dari sisi ilmu menghafal Al-Quran, tergantung bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, makanya nanti anak-anak pesantren itu yang menghafal Al-Quran belum tentu dia bisa menjadi seorang hafiz Quran 30 juz. Karena kenapa? Karena seorang anak pesantren pun ya atau santri pun juga ada yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga waktunya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun target-targetnya tidak terpenuhi. Dibanding dengan yang non santri juga ada yang menghafal Al-Quran 30 juz dan berhasil. Di sini kita akan pelajari nih bagaimana seharusnya kita sebagai seorang penghafal Al-Quran itu memanfaatkan waktu dengan baik, ya sehingga nanti kita bisa mendapatkan solusi, mendapatkan manfaat untuk kedepannya kita bisa lebih efektif lagi dalam menghafalkan Al-Quran. Baik, ketika seorang penghafal Al-Quran itu dia mau memanfaatkan waktu dengan baik, dia harus perhatikan yang pertama, ya, itu potensi dia. Potensi. Ya. Potensi dalam apa? Potensi dalam menghafal. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita melihat potensi kita dalam menghafal. Karena nanti dari potensi ini akan disusul ya dan akan disusun dengan namanya jadwal. Jadwal. Ya. Jadi dari potensi ini akan terlahir nanti bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, jadi ketika seorang penghafal Al-Quran itu punya potensi, namun potensinya tidak dimanfaatkan karena dia nggak tahu potensinya, akibatnya dia mengikut arus saja. Ya, mengikut arus saja, waktunya kurang bermanfaat, akhirnya dia tidak mendapatkan target yang baik. Jadi kita harus potensi, lalu jadwal, lalu juga harus punya ilmunya. Ilmu dalam ya ketika kita menghafal Al-Quran sehingga ketika nanti seorang penghafal Al-Quran dia punya potensi lalu dia sudah mengatur jadwal dan punya ilmu, disitulah dia akan berhasil dalam menghafalkan Al-Quran. Berhasil. Ya. Nah, bagaimana seorang penghafal Al-Quran itu melihat potensi dulu? Ya, seorang penghafal Al-Quran itu dia harus melihat potensi ketika dia menghafal Al-Quran. Bagaimana seorang penghafal Al-Quran ini menghafal satu baris. Ya, jadi cara mengukurnya yang pertama, ketika kita ingin menghafal satu baris dalam Al-Quran, sediakan alat namanya stopwatch. Stopwatch. Ya, stopwatch. Ya, stopwatch
Untuk apa? Untuk mengukur satu halaman itu saya bisa menghafal berapa. Ya, lalu yang kedua kertas. Ya, kertas ini gunanya untuk mencatat. Ya, jadi ketika kita stopwatch, kita ambil waktu kita, sampel waktu kita. Ya, jadi dalam satu baris ini saya bisa menghafal itu berapa waktunya. Lalu ketika waktunya sudah ada, kertas ditulis waktu itu. Dan ketika nanti waktu-waktu itu sudah bisa dikalkulasikan ya dalam satu baris, jadi bisa dikalkulasikan satu halaman saya berapa. Karena nanti seorang penghafal Al-Quran itu dia harus sesuai dengan istiqomah, konsisten. Ya, dan nanti bisa dilihat berapa satu halamannya, dilihat berapa satu halamannya. Kalau dalam satu halaman setiap hari bisa konsisten satu halaman, bisa hafal ya dalam 2 tahun. Nah, nanti kita belajar kalau setengah halaman 3 tahun gitu ya. Ada itu ilmunya untuk menghitung-hitungnya. Kalau satu baris berapa tahun untuk menyelesaikannya ya. Jadi kita tentukan dulu target kita berapa. Setengah halaman ke setiap hari atau satu halaman ya. Jadi ketika nanti dia sudah menentukan target itu dengan baik ya, dengan tepat, dia bisa konsisten, disitulah dia bisa hafal Quran walaupun dia non santri ya. Jadi seorang penghafal Al-Quran, dia bukan santri, contoh dia pingin belajar di luar karena dia lebih suka umum gitu ya, lebih konsisten, tapi dia pingin hafal Quran juga bisa. Bagaimana caranya? Dia bisa melihat potensi dia dulu ya, dengan apa? Dengan mengukur dengan sampelnya tadi, stopwatch, lalu kertas, nanti dicatat dan satu halaman dikalkulasikan. Contoh satu halaman dia mampu menghafal 2 menit. 2 menit. Jadi kalau dia 2 menit, berapa satu halaman? Satu halaman 15 baris. Artinya 15 dikali 2, 30 menit dia. Jadi cukup dia menyediakan waktu dalam menghafal itu 30 menit dalam sehari, dia bisa hafal satu halaman. Gitu. Ya, jadi kemungkinan potensinya itu besar kalau dia bisa menghafal 2 menit. Masalahnya ada seorang penghafal Al-Quran, dia nggak tahu potensinya. Ya, contoh dia bisa menghafal kalau 2 menit, kalau 3 menit. Artinya 3 ya, 3 menit dikali 3 dikali 15. Berapa 3 kali 15? 3 kali 15? 15 kali 3, 5 kali 3, 15. Set. Ya kan? Tambah 1, 3 kali 1, 3, 45 menit. Jadi dia bisa menghafal dalam waktu 40 menit. Cukup dia menyediakan waktu 40 menit, dia bisa menghafal. 45 menit ya, 45 menit dia bisa menghafal satu halaman. Itu kuncinya. Jadi ketika nanti dia sudah bisa kalkulasi di situ satu halamannya itu, dia bisa lihat berapa waktunya, disitulah dia akan menentukan jadwalnya. Baik itu orang yang dia kantoran gitu ya, baik dia orang yang dia kantoran atau dia orang yang pelajar, itu dia bisa menyediakan waktu. Ya, artinya dia harus tahu dulu ini. Ya, dia harus tahu ukurannya. Nah, ini ukuran ini. Ukuran dia menghafal satu halaman itu berapa? Satu baris, dilihat dulu satu barisnya. Dari satu baris keluar hasilnya 2 menit. Artinya satu halaman 30 menit gitu ya. Nah, ketika dia sudah tahu, baik itu dia yang bekerja sebagai orang yang dia berkantor, berkantor atau dia pelajar ya. Pelajar ini mencakup mahasiswa gitu ya, mencakup anak sekolah dasar, SMP, SMA, atau yang berkantor di kementerian mungkin. Ya, di kantor di Jakarta ataupun dimanapun itu ya, karyawan gitu, dia juga harus tahu nih berapa potensi dia ya. Selama ini orang nggak tahu potensi karena dia nggak pernah tahu caranya mengukur potensi menghafal, baik itu berlaku dengan pelajar, orang yang berkantor, ataupun yang dia sudah tidak bekerja lagi ya sudah tidak bekerja lagi, artinya dia sudah di rumah ya, dia bisa manfaatkan waktu untuk menghafal Al-Quran non-work, kita tulis ya, non-work. Artinya di sini dia banyak sekali waktu luang. Biasanya yang sudah pensiun gitu ya, yang sudah pensiun tidak bekerja ya, dia bisa memanfaatkan waktu untuk menghafal. Dan banyak sekali orang-orang yang pembuktiannya bisa hafal, nenek-nenek hafal Quran ya kan,
sudah banyak sekali itu. Nah, di sini harus tahu dulu ya kita di bagian mana nih. Kita seorang pelajar, oke, kita seorang pelajar, kita harus tahu dulu ya jadwal kita. Jadi tadi mengukur potensi sudah ya. Ini mengukur potensi satu halaman ini kita harus tahu berapa, sediakan stopwatch, lalu kertas, lalu nanti dilihat, diukur, dihitung setelah itu satu halaman berapa. Ya. Lalu setelah satu halaman sudah ketahui, buat jadwalnya di sini. Contoh, saya bisa menghafal satu halaman itu 30 menit. Oke, artinya di jadwal saya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang arsitek harus ada jadwal 30 menit untuk menghafal Al-Quran. Ya, memorize. Nah, harus ada dalam jadwal saya 30 menit untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada seorang penghafal Al-Quran, dia udah tahu potensinya, tapi dia nggak menyediain jadwalnya 30 menit. Terserah Anda gimana caranya mendatangkan waktu 30 menit untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau Anda mau menjadi seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Baik yang santri maupun non-santri, yang bekerja maupun tidak. Ketika dia sudah melihat potensi diri, ya dalam diri dia, lalu dia sudah bisa mengukur, dan dia nggak bisa menyediakan waktu, ini jadi bermasalah. Jadi ketika seorang penghafal Al-Quran itu non-santri misalkan, dia bisa menyediakan waktu di sekolahnya ketika salah-salah istirahat, contoh ya, salah-salah istirahat dia bisa pakai waktu 10 menit untuk menghafal. Sudah hafal berapa? Kalau dia 2 baris, artinya 10, 2 kali 2 menit, artinya sudah bisa 5 baris dia. Ya kan? Kalau dia bisa memanfaatkan waktu 15 menit di waktu istirahatnya, ya, dia bisa hafal berapa? 10. Benar ya? Ya. Sudah bisa 5 baris gitu ya. Kalau satu baris 2 menit. Oke, kita hitung aja di sini supaya nggak bingung ya. Baik, di sini. Jadi kalau dia 30 menit. Ya. Artinya di sini kita harus tahu 30 menit ada waktu apa aja? Contoh istirahat. Istirahat bisa dipakai 10 menit contoh. Ya. 10 menit. Al-Quran berapa? Kita tulis di sini. Al-Quran 15 baris. Nah, 15 baris. Jadi kalau dia bisa memanfaatkan waktu, ya sekitar 2 menit. Ya, artinya 2 dikali 10. Ya, 2 kali 10. Oke. Baik, ini harus ada Al-Qurannya biasanya ya. Baik, sini ya. Baik. Sini kita hitung di sini 15 baris. Oke ya. 15 baris. Artinya kalau ini 2 menit, 2 ya 2 2 2 2 1 2 3 4 5. Nah, 5 kan? 15 baris. 5 baris ya. Nah, 5 baris artinya 10 menit. 5 baris 10 menit. Gitu ya. 5 baris 10 menit. Gitu ya. Kalau 10 baris 20 menit. 10 baris berapa? 5 baris 10 menit. 10 baris 20 menit, 15 baris 30 menit. Nah, saya ini matematika agak kurang ya. Ya, agak kurang ya, enggak apa-apa ya. Ya, kita belajar lagi insya Allah nanti ya. Jadi 30 menit, artinya kalau dia bisa pakai 10 menit, ya di sini ada waktu 30 menit, artinya dia bisa pakai ya 10 menit, artinya dia bisa hafal 5 baris. 5 baris, dia sudah hafal 5 baris. Dalam waktu istirahat dia, dalam entah apapun itu. Atau di sela-sela nanti azan zuhur gitu kan, dia bisa pakai waktu 10 menit lagi. Contoh ya, 10 menit lagi. Kalau 10 menit dia bisa hafal 5 baris lagi. Ya kan? Atau di waktu malamnya dia bisa pakai waktu 5 baris lagi. 5-10 menit lagi, dia bisa hafal 5 baris lagi. Nah itu, jadi kita harus tahu nih. Harus tahu kekuatan potensi kita nih. Ya, potensi kita. Yang mana ya kita harus tahu, kita hitung ya per baris itu kita berapa, lalu kita sudah dapat pengukuran itu, ya pengukuran itu kita sudah dapat dan kita bisa bagi waktu jadwal. Contoh kalau anak yang perbandingan ya, kita bisa buat perbandingan seperti ini misalkan contohnya. Ya ini santri dengan non santri. Contoh kalau kita ingin buat perbandingan ya,
Santri dengan non santri, santri memulai kegiatannya secara umum dengan menghafal Al-Quran di pagi hari. Nah, jadi kalau kita ingin mengalahkan santri, ya yang dia di pondok pesantren, kita harus lebih tinggi kebiasaan kita, lebih hebat dalam menghafal Al-Quran dibanding santri. Kalau santri itu dia waktu subuhnya dia bisa lakuin menghafal Al-Quran, Anda juga harus bisa di sini. Ya, bukan Anda juga harus bisa, Anda juga harus bisa memanfaatkan waktu-waktu Anda di sini untuk mengelakkan kegiatan-kegiatan santri di sini. Ada seorang pelajar yang tidak masuk pesantren, tapi dia bisa memanfaatkan waktu. Setelah subuh atau sebelum subuh dia bisa menghafal Al-Quran. Bahkan santri santri di sini lagi tidur, dia bisa menghafal Al-Quran sebelum subuhnya. Itu dia sudah lebih hebat dari santri. Benar gak? Santri baru bangun Al-Maksurat, misalkan santri baru bangun Al-Maksurat, halaqah subuh, dia sudah apa? Dia sudah sebelumnya sudah menghafal, habis sholat subuh dia ngapal lagi. Non santri padahal hebat gak kayak gitu? Ya. Dan dia sekolah, oke dia sekolah karena kegiatannya berbeda ya. Di duha santri itu biasanya kalau di waktu di duha ada tuh kelas menghafal Al-Quran, terlebih kalau pondok menghafal Al-Quran ya kan. Nah, di sini waktu duhanya ada istirahat, santri dia bisa non santri, dia bisa lakuin kegiatan itu dengan menghafal juga. Ya, dia bisa melakukan kegiatan itu dengan menghafal juga. Lalu di sore hari, santri itu biasanya ada murojaah juga, ya. Ada persiapan sholat, ada jam halaqah maghrib. Nah, di sore hari ini apa yang dilakuin sama non santri? Jadi kalau Anda sebagai seorang yang tidak di pesantren, lalu kegiatan Anda lebih daripada anak-anak pesantren, itu Anda sudah hebat. Gitu ya. Jadi itu sukses itu ketika kita bisa memanfaatkan waktu kita dalam tujuan-tujuan kita. Nah, itu penting. Terus waktu malamnya kita bisa ngelakuin. Malam santri ada murojaah. Kita ada murojaah juga. Bisa lakuin setoran gitu, mengikuti kursus-kursus gitu kan. Atau ngikuti batch sekarang ada ya. Ada mahkota tahfiz online tuh. Bisa diikuti juga mahkota tahfiz online. Itu bagus sekali. Ya untuk menghafal Al-Quran. Jadi ada kegiatan-kegiatan ataupun yang lain ya. Ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Ya bisa kita lakukan untuk setoran hafalan dengan guru. Jadi santri dengan non santri itu kalau non santrinya dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dia akan bisa hebat daripada santri sendiri. Jadi ketika Anda mampu mengukur potensi Anda di situ, Anda bisa mengukur potensi Anda, lalu menyusun jadwal Anda dengan baik, lalu Anda punya ilmu dalam menghafal, disitulah Anda bisa lebih hebat. Walaupun Anda bukan santri. Jadi kita harus tahu dulu kegiatan sebagai seorang santri itu dia pasti banyak ngafal Qur'annya. Anda juga harus banyak kegiatannya. Atau seperti ustadz-ustadz yang ada ya, ceramah yang menyediakan waktu setelah sholat, sebelum sholat menghafal gitu. Boleh juga seperti itu. Ya, namun belum cukup biasanya. Harus menyediakan waktu dari satu jadwal satu hari 24 jam itu harus ada sediakannya di situ. Supaya kita bisa duduk menghafal di situ. Penting. Jadi ukur potensi dulu, setelah potensi sudah ada, ukur jadwalnya, susun jadwalnya, sediakan waktu. Kalau orang yang otak kiri dia biasa ya jadwalan gitu, kalau yang otak kanan kurang biasanya, pinginnya bebas gitu kan. Ya, boleh aja bebas sih, tapi sediakan waktu 30 menit buat ngafal gitu aja. Simple kan? Ya, jadi ketika kita melihat rumus menghafal nanti, rumus menghafal itu kan waktu senggang persamaannya dengan waktu menghafal. Jadi ketika ada waktu senggang, disitulah dia bisa gunakan waktu menghafal. Fokus. Contoh jam istirahat kantor nih. Jam istirahat kantor, wah istirahat. Buka Al-Quran, menghafal. 15 menit. Ya, 15 menit. Dapat tuh 7,5 kan? 7,5 baris. Ya. Jam apa nih? Ya, istirahat lagi. Waktu sholat 5 menit. Bisa. Jadi seorang penghafal Al-Quran baik santri dengan non santri itu sebenarnya bisa sama. Bahkan non santri bisa lebih. Ketika non santri ini dia bisa memanfaatkan. Lalu waktu menghafal, jadi ketika ada waktu menghafal tadi, waktu senggang dia pakai waktu menghafal, maka rumus persamanya adalah waktu menghafal jumlah hafal.
Waktu menghafal, dia bisa memanfaatkan potensi dia tadi yang dia sudah ukur, lalu dia bisa menyusun jadwalnya, jadilah di situ benefit-benefit, panen-panen jumlah hafalan. Maka ketika seorang santri itu ketika dia menghafal mampu mendapatkan jam-jam menghafal. Jadi dalam jadwal itu harus ada jam-jam menghafal. Sebagai seorang wira swasta Anda, sebagai seorang arsitek Anda, sebagai seorang dokter Anda, sebagai seorang apalagi nih, guru Anda, sebagai seorang ya apapun Anda yang pekerjaan Anda, ketika Anda punya jam-jam menghafal itu, Anda bisa jadi seorang penghafal. Nah, jam-jam menghafal maka akan terjadi persamaan jumlah hafalan. Jam-jam menghafal ini akan disamakan nanti persamaan dengan jumlah hafalan seperti yang rumus tadi. Ya, jam-jam waktu senggang, jam waktu senggang ini bisa digunakan untuk jam-jam menghafal, persamaannya dengan waktu menghafal. Akan ada nanti hasil menghafalnya. Jadi, sediakan mulai dari sekarang jadwal Anda sesuai dengan potensi Anda. Ya, jadwal itu jangan sembarang buat jadwal. Wah, saya buat jadwal aja, tapi nggak sesuai dengan potensi. Gimana? Ya, ukur dulu potensi diri dengan baik dalam menghafal. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan. Lalu, ketika sudah diukur, baru buat jadwal. Baru ketika nanti waktu menghafal itu didapatkan, dapat jumlah hafalan di situ. Akan terjadi persamaan jumlah dalam hafalan, semakin banyak waktu yang dipergunakan, semakin efektif target seseorang dalam menghafal Al-Quran. Semakin banyak Anda bisa menyediakan waktu senggang Anda, dan Anda bisa alihkan dalam jam-jam menghafal, disitulah keberuntungan Anda. Dan efektivitas Anda dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi, apakah mungkin di sini? Apakah mungkin seorang santri, ya, seorang santri ataupun non santri itu bisa hafal Quran? Bisa. Bahkan non santri bisa. Ketika non santri itu niat dengan baik, lalu dia udah sediakan jadwalnya, jadwal yang tepat sesuai dengan potensinya, disitulah keberhasilan. Jadi ketika dia mampu menyediakan waktu-waktu, disediakan waktu-waktu dari masa istirahatnya ketika bekerja, masa istirahatnya pada jam sekolah, ataupun di waktu-waktu yang dikhususkan. Kalau dia sekolah SDIT kan biasanya ada ini ya, waktu-waktu menghafal itu biasa disediakan setiap minggu. Dia bisa memanfaatkan waktu itu, dia bisa hafal. Ya, jadi nggak harus jadi santri untuk hafal Quran, tapi lebih besar potensinya kalau jadi santri. Ya, biasanya karena dia sudah diatur tuh. Oh, dari pagi sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Ya. Ataupun non santri sebenarnya bisa lebih besar juga kalau dia bisa, orang tuanya apalagi ya. Orang tua di sini berperan penting bagi orang-orang yang anak-anak yang ingin menjadi penghafal Al-Quran, ataupun orang dewasa yang sudah punya kesadaran diri sendiri, yaitu yang dia berperan itu dirinya sendiri. Dibimbing dengan ustadz gitu ya. Anda bisa mengikuti kajian-kajian ataupun training dalam bimbingan menghafal Al-Quran. Jadi ketika Anda mendapatkan bimbingan itu, Anda dapat tuh potensi-potensi. Jadi sediakan waktu. Yang pertama tadi ingat baik-baik, ya, ukur potensi, sediakan waktu, punya ilmu. Ya, itu kunci menghafal. Ukur potensi, sediakan waktu, punya ilmu. Ya, itu aja yang Anda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan berkecil hati. Anda santri ataupun bukan santri itu nggak menjadi tolak ukur Anda berhasil dalam menghafal Al-Quran. Yang menjadi tolak ukur seseorang bisa mendapatkan hafalan Al-Quran 30 juz itu, dia bisa konsisten dalam hafalannya. Itu ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Saya ambil official mundur diri. Semoga sehat selalu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.